Saya dari awal tadi sudah berbincang dengan banyak orang seputar mafia angka. Saya ingin langsung to the point dengan Anda, Pak Nudirman. Kira-kira berapa banyak calon-calon DPR teman-teman Anda? Wah, itu saya nggak tahu ya. Soalnya kalau saya memang hanya dengar aja, jadi gosip-gosip aja. Kalau ada satu LSM yang bilang hampir 70% anggota Dewan itu calo. Anda sependapat dengan hitungan itu, Pak? Enggak lah. Kalau 70% enggak ya, Pak. Yang pasti itu nggak mungkin. Karena kita ada komisi-komisi yang sifatnya katakanlah yang non teknis ya, atau tidak berhubungan langsung dengan masalah anggaran. Katakanlah misalnya kita di komisi 3 ya, saya nggak berhubungan langsung dengan anggaran, karena selain dari komisi 3 kita di BK kan begitu. Kalau di komisi yang lain? Saya juga saya rasa sama. Jadi nggak seluruhnya juga ya, mungkin ada sebagian ya. Tapi memang gosip yang beredar kayaknya seperti itu gitu ya, sepertinya. Tampaknya tapi lebih dari sekedar gosip kalau kemudian banyak sekali indikasi-indikasi yang menunjukkan ke arah itu, Pak. Ya kalau saya tuh, karena kita di BK khususnya, kita kan melihat dari bukti awal yang ada gitu kan. Selama bukti awal itu ada, kita bisa masuk. Tapi kalau dari gosip atau dari guntingan koran, bagaimana kita mau masuk ke sektor itu, ke bidang itu? Tapi bukankah tata cara BK yang baru spesifik dibilang bahwa dugaan pelanggaran kode etik yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan elektronik itu bisa kemudian diusut oleh BK? Betul, persis itu. Kita bisa masuk ya. Tapi sekarang kan kita mencari pintu masuknya nih. Pintu masuk ini yang kita sulit dapatkan. Karena itu perlu pintu apa lagi, Pak, kalau kemudian ini sudah spesifik disebutkan hanya dari pengaduan berita di media cetak atau elektronik? Ya, karena dari media cetak dan elektronik tadi kita kan sedang mencari. Mesti kita cari kan. Seperti media cetak, media elektronik menyebutkan adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga misalnya. Atau adanya menyebutkan keterangan pengacara yang lalu dan sebagainya. Ini semua kan kita BK harus kita kumpulkan. Jadi kalau kita nanti, sebelum kita kumpul ini, kita panggil seseorang. Itu mau nggak mau kan citanya kayaknya jadi kurang bagus. Apa ini menunjukkan memang keraguan-raguan Badan Kehormatan untuk mengambil sikap atau mengambil satu proses yang memang seharusnya itu porsinya? Kita memang di BK itu kita menanggalkan baju partai. Artinya kita hanya satu, bagaimana kita menegakkan kode etik dan kehormatan dari anggota DPR RI. Tapi tampaknya agak sulit mendengar itu, menegakkan kode etik, menegakkan kehormatan. Tapi kalau yang jelas-jelas misalnya katakanlah kasus yang melibatkan Sesmenpora, Nazarudin, anggota dari Partai Demokrat. Sampai sekarang pun BK seperti tidak ada kekuatan untuk memanggil. Ya kita kan BK, apa yang kita kerjakan kan nggak selalu harus kita umumkan ke tengah masyarakat ya. Kita juga mencari bukti-bukti awal. Karena seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Nana, itu sudah seluruh media menyebutkan. Nah itu bukti-bukti yang disebutkan oleh media, itu kita pengen kumpulkan. Kita mulai kolek itu. Dan kalau menurut kita nanti dalam rapat pleno kita, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada kita bisa masuk, kita masuk. Tapi kalau menurut kita menunggu apa yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini misalnya KPK, bisa aja kita menunggu apa yang dilakukan oleh KPK terlebih dahulu. Kalau KPK, karena saya ingat kira-kira ini kan beredarnya sudah cukup lama nih Pak, kasus yang Sesmenpora ini. Dua minggu yang laluan bahkan Anda sudah mengatakan akan memanggil, tapi sampai sekarang pun belum dipanggil. Sempat juga berkonsultasi dengan anggota pimpinan DPR, sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Begini, karena masalah ini ya bagi kita itu kita mau mencari celah pintu masuk ya. Nggak mungkin kita mau mencari pintu masuk kalau kita nggak coba komunikasi dengan berbagai pihak. Di antaranya komunikasi dengan pimpinan-pimpinan DPR. Tapi kan itu sebetulnya tidak perlu dilakukan. Seolah-olah ada yang bilang, LSM yang bilang, ini malah BK merendahkan martabatnya sendiri. Untuk apa berkonsultasi dengan pimpinan DPR kalau memang punya kekuatan untuk menegakkan aturan? Kalau kita ingin mencari pintu masuk atau mencari bukti-bukti yang ada, ya dengan siapapun kita ketemu nggak ada masalah. Apakah dengan pimpinan DPR, ketua DPR, atau dengan katakanlah dengan rakyat biasa. Apa bukti-bukti yang hendak dicari dari pimpinan DPR kalau kasus Nazarudin? Bukankah itu hanya sebatas minta izin, kula nuwun saja? Kita ingin mendiskusikan, ya. Katakanlah misalnya, kalau misalnya ini ya, kalau kita mendapatkan ada pembuktian-pembuktian dari notaris seperti ini, ya, apakah ini bisa kita lakukan untuk melakukan tindak lanjut. Ya, gitu berarti berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Betul, kita tukar pikiran aja. Kita. Itu kan seharusnya tidak perlu dilakukan, Pak. Yang harus dilakukan melalui tata cara, ini saya bacakan, tata cara Badan Kehormatan, hanya menyampaikan pemberitahuan, tapi bukan konsultasi, apalagi meminta petunjuk. Betul, kita hanya
berdiskusi di situ, seperti saya sampaikan tadi. Alasan penundaan kita mau mencari bukti-bukti awal. Yang kita nggak punya kan sekarang bukti awal. Yang punya bukti awal sekarang kan baru media. Tapi media kan nggak ngasih ke kita. Loh, ya, kan kita tidak perlu pakai media, Pak. Ini tata caranya adalah tidak perlu pengaduan, yang penting sudah tersiar di media cetak atau elektronik. Jadi memang Bapak tidak perlu cari bukti awal kalau sudah tata caranya menyebutkan seperti itu. Kita kan kalau memang itu ada akte notaris, kita mesti dapatkan akte notarisnya. Nggak mungkin guntingan koran media kita atau koran Kompas kita pakai sebagai landasan untuk manggil orang. Nggak mungkin itu. Pak Nudirman, kalau kemudian ini dijadikan contoh atau kemudian orang merefleksikan keengganan untuk memanggil ini sebagai bukti bahwa memang kita tidak bisa banyak berharap kok pada Badan Kehormatan DPR. Bukan, nggak bisa begitu. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan nama baik, citra dan kehormatan DPR. Ini juga yang akan kita sampaikan ke pimpinan DPR. Bapak-bapak pimpinan DPR, kita sesuai nggak, deal nggak? Kita akan mempertahankan citra dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, kalau kita memang sudah deal, sudah sepakat ingin mempertahankan ini, maka BK ingin menindaklanjuti. Langsung saja Pak, kenapa harus lapor itu? Kalau ingin menindaklanjuti, konkretnya ya tindaklanjuti. Ya, dalam artian kita ingin tukar informasi. Karena di sini kan duduk pimpinan-pimpinan partai juga, ya. Di mana kita juga bisa minta informasi dari mereka. Sebetulnya bagaimana? Tapi akhirnya kesannya adalah tunduk terhadap pimpinan partai, tunduk terhadap pimpinan DPR. Jadi memang tidak bisa berharap banyak pada BK. Ya, artinya gini, kita BK akan membuat keputusan ya terhadap kasus-kasus yang muncul. Dari catatan kami dan juga catatan NGO yang mengamati kinerja DPR, belum ada tuh satupun tindak lanjut BK DPR terhadap dugaan pelanggaran etika oleh anggotanya. Mbak Nana, kita justru sekarang baru bisa menindaklanjuti. Selama ini seperti saya bilang kan 2009 Pak, 2011 2 tahun baru bisa menindaklanjuti. Makanya coba saya ngomong didengerin terusin dulu kan. Kita selama ini berkali-kali saya sampaikan terpasung oleh aturan yang kita buat sendiri. Itu kalau kita ingin menindak seseorang itu harus kesepakatan bersama. Mesti kita persetujuan bersama. Ini sudah dirubah oleh kode etik dan tata beracara yang baru, ya, di mana bisa suara terbanyak, kan begitu. Nah, ini pun 5 kali rapat bamus, 3 kali rapat paripurna baru bisa disetujui. Belum pernah ada dalam sejarah pembuatan undang-undang yang bagaimanapun sulitnya sampai 5 kali rapat bamus, 3 kali paripurna. Dan inilah yang kita alami. Begitu sulitnya karena ini menyangkut kita semua, menyangkut 560 anggota DPR. Begitu sulitnya mengatur etika anggota DPR. Sedih sekali dengar ya, Pak. Makanya, nah sekarang itu sudah disepakati, sudah disetujui. Kan baru akhir masa persidangan yang lalu, kita baru jalan ke hari keberapa ini persidangan. Tolonglah, kasih kita kesempatan, kasih kita waktu.